Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasya Maeswari, biasa dipanggil Hasya untuk pendeknya. Dan pada video hari ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dari 4 objek karya menggunakan teori estetika Edmund Burke-Feldman. Sebelum membahas analisis karya, pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu teori estetika Edmund Burke-Feldman. Dalam bukunya yang berjudul Art as Image and Idea, Feldman berpendapat bahwa estetika adalah ilmu pengetahuan pengamatan atau ilmu pengetahuan indrawi yang mengacu pada kesan-kesan indrawi, menyandingkan estetika dengan teori cita rasa yang mengacu pada tradisi empiris dan pandangan platonik dan neoplatonis. Dalam teori ini, terdapat 4 langkah dalam proses mengapresiasi sebuah karya seni, yaitu deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi. Mulai dari tahap yang pertama, yaitu deskripsi. Deskripsi ini adalah proses menginventarisir atau mengidentifikasi objek seni secara fisik. Dalam tahap ini, kita membahas bagaimana elemen-elemen dasar suatu karya rupa bisa menggabung menjadi sebuah bentuk karya seni yang pasti. Identifikasi objek seni ini meliputkan penggambaran fakta visual secara objektif. Hal ini meliputi objek elemen apa saja yang terdapat pada dalam karya seni dan juga analisa komposisi atau elemen yang telah dihadirkan pada karya seni. Tahap kedua adalah analisis formal. Analisis formal merupakan bentuk deskripsi berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentuknya. Dalam tahap ini, karakter intrinsik dari objek seni perlu dianalisis untuk mencari gagasan dari karya seni ini. Dalam tahap ini, kita mulai mengarahkan bagaimana kita mempersepsi sebuah objek seni. Hal ini terkait dengan bagaimana komposisi objek yang merepresentasikan gagasan karya. Selain itu, kita juga bisa mulai melibatkan sedikit tahapan interpretasi. Artinya, kita juga harus berusaha mencari pemaknaan pada objek atau karya seni dengan melihat lebih dekat. Lalu, yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi merupakan tahap menafsirkan makna suatu karya dengan mengupas teknik atau cara yang digunakan untuk mengungkapkan suatu maksud dan keinginan dari seniman dalam karya tersebut. Interpretasi ini erat kaitannya dengan semiotika yang berhubungan dengan pemaknaan dan tanda-tanda tersirat yang ada pada suatu karya. Dan yang keempat adalah proses evaluasi. Evaluasi ini merupakan proses penilaian dari karya seni. Proses penilaian dalam mengapresiasi seni ini bisa dilakukan dengan memahami isi dan pesan dari karya seni dan mencari peran dan makna dalam lingkungan sosial baik dalam masa tertentu ataupun pada saat karya seni itu ditinjau. Setelah mengetahui mengenai teori estetika Edmund Burke-Feldman, kita akan melanjutkan ke analisis 4 objek karya seni. Karya seni pertama yang akan dianalisis merupakan sebuah lukisan dengan judul The Starry Night. Lukisan ini merupakan hasil karya dari seniman bernama Vincent van Gogh yang dibuat pada tahun 1889. Analisis akan dilakukan pertama dari deskripsi. Lukisan The Starry Night karya Vincent van Gogh ini mendepiksikan situasi di langit malam. Tentunya, lukisan ini juga memiliki unsur-unsur karya seni lukis yang lengkap, mulai dari titik dan garis yang digunakan sebagai pembatas bentuk, dan juga dapat dilihat penggunaan bangun sederhana seperti lingkaran sebagai bintang-bintang di langit, dan juga bayangan hitam gunung dengan berbentuk basis segitiga yang kemudian didistorsikan. Kemudian bagian yang paling mencolok adalah bagian warna dari lukisan, dengan biru sebagai warna yang dominan untuk langit dan bukit di belakang lukisan,
dan kemudian dikontraskan dengan warna kuning dari bintang-bintang di langit. Kemudian juga ada komplementari dari warna hitam dan biru tua di bagian gunung. Lukisan ini tentu juga memiliki nilai kesatuan karena sapuan kuas sang pelukis yang sangat khas. Penggambaran di langit malam itu terlihat seperti ombak yang memiliki irama spiral yang akhirnya menyatu dengan bintang-bintang di langit. Kemudian kita akan melakukan analisis secara formal. Lukisan The Starry Night karya Vincent van Gogh ini menggambarkan pemandangan desa di malam hari tentunya. Langit malam ini digambarkan dengan campuran warna biru tua, biru muda, kuning, dan putih. Suasana di langit ini memiliki pola yang terlihat seperti ombak, berputar dan menyatu sebagai bintang-bintang di langit menjadi pusarnya. Langit ini sebenarnya memberikan kesan malam yang tenang dan sunyi, namun pola melingkar di langit itu dengan bintang sebagai pusar dari iramanya memberi kesan resah dan juga kecemasan. Namun bintang-bintang di langit malam ini juga memberikan kesan kebahagiaan dan harapan karena warnanya yang sangat cerah. Dan dikontraskan dengan bayangan tebing hitam yang tinggi dan desa-desa di kaki bukit sebagai pemandangan yang menggambarkan keinginan melihat dunia luas. Selanjutnya, interpretasi dari lukisan ini. The Starry Night adalah judul sebuah karya lukisan Vincent van Gogh yang ia buat pada tahun 1889. Lukisan ini sebenarnya dibuat pada saat Van Gogh menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Saint Paul de Mausoley. Rumah sakit jiwa ini juga sebenarnya dapat dilihat dalam lukisan pada bagian desa. Lukisan ini menyimpan banyak kisah luka dan suka dan duka. Namun lukisan ini tetap memiliki keindahannya tersendiri. Menurut saya, ia percaya pada harapan tapi juga berusaha untuk menerima realita. Sebagaimana langit malam yang gelap juga mempunyai bintang-bintang untuk menyinari kegelapannya. Dan yang terakhir adalah bagian evaluasi. Lukisan The Starry Night karya Vincent van Gogh ini sebenarnya adalah salah satu lukisan ternama yang juga sangat populer di masa kini. Lukisan ini memiliki seluruh unsur dari nilai dari lukisan dan juga memiliki teknik kuasan pada lukisan yang menunjukkan keunikan oleh seniman Vincent van Gogh. The Starry Night selain juga mempunyai nilai estetika secara wujud, namun juga maknanya yang berhubungan dengan kisah kehidupan sang pelukis itu sendiri. Karya seni kedua merupakan karya seni yang dibuat dengan teknik ukiyo-e dengan judul karya The Great Wave of Kanagawa. Karya ini dibuat oleh seniman bernama Katsuhika Hokusai pada tahun 1829 hingga 1833. Kita mulai dengan menganalisis deskripsi. Lukisan The Great Wave of Kanagawa ini tentunya memiliki titik fokus pada objek ombak Kanagawa itu sendiri. Kemudian ada pula objek-objek pendukung seperti Gunung Fuji dan juga kapal-kapal yang terlahap oleh ombak. Gunung Fuji memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding ombak, sehingga memberikan kesan perspektif pada gambar. Kemudian kita dapat memfokuskan juga pada warna yang ada pada lukisan. Ombak memiliki warna biru tua dan berkontras kuat dengan latar belakang lukisan dengan warna krem muda. Dan juga objek-objek lainnya seperti Gunung Fuji dengan warna yang lebih tentram yaitu abu, dan putih, dan juga kapal-kapal dengan berwarna krem. Lalu, warna yang mengikat keseluruhan lukisan ini tentunya adalah warna putih. Komposisi dari lukisan ini sendiri juga memiliki peletakan titik fokus pada pucuk ombak. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis formal, yaitu lukisan The Great Wave of Kanagawa ini merupakan lukisan yang menunjukkan kegagahan dari ombak Kanagawa. Dapat dilihat dari komposisi dari lukisan ini memiliki titik fokus pada pucuk ombak itu sendiri. Selain itu, objek-objek lain seperti Gunung Fuji, salah satu ikon negara Jepang, digambarkan seolah-olah tertelan dari ombak. Tentunya Gunung Fuji juga memiliki perspektif yang terlihat jauh dari ombak Kanagawa itu sendiri. Kemudian ada pula perahu-perahu di gambar yang juga terlihat terombang-ambing dari ombak Kanagawa. Ombak Kanagawa ini terlihat ganas dan juga merupakan suatu barrier yang kuat untuk melindungi negara Jepang. Selanjutnya kita akan melakukan interpretasi.
Sebenarnya pada pandangan pertama, lukisan ini hanya merupakan gambaran ombak Kanagawa yang gagah, menggambarkan Jepang yang tenang dan tahan terhadap arus waktu seperti ombak Kanagawa. Tetapi ombak yang indah ini juga bisa menelan 3 perahu nelayan yang terdapat pada lukisan. Lukisan ini dibuat sekitar tahun 1830. Ya, pada saat itu masa-masa ini merupakan ketika seluruh dunia memulai revolusi industri. Dan sebenarnya saat itu Jepang khawatir tentang invasi asing. Sehingga lukisan ini juga merupakan penggambaran dari isolasi Jepang dari dunia luar pada masa itu. Dan yang terakhir, kita akan melakukan evaluasi pada lukisan ini. Lukisan The Great Wave of Kanagawa merupakan salah satu lukisan dengan teknik ukiyo-e yang terkenal. Lukisan ini tentu memiliki seluruh unsur dari nilai dari suatu lukisan. Teknik pelukisan ukiyo-e dengan woodblock menghasilkan lukisan dengan warna cetak yang rata dan juga sangat indah, namun juga memiliki detail-detail yang sangat bagus. Selain itu, lukisan ini juga merupakan salah satu penggambaran keadaan politik Jepang di masa pembuatannya dan juga menunjukkan salah satu ikon dari Jepang, yaitu ombak Kanagawa. Karya seni ketiga yang akan dianalisis adalah karya relief Karma Wibangga yang berada di Candi Borobudur. Pembuatan karya ini diperkirakan beriringan dengan Candi Borobudur, yaitu sekitar tahun 750 Masehi. Analisis akan dimulai dari deskripsi karya. Relief Karma Wibangga ini merupakan salah satu karya timbul 3 dimensi. Relief ini dipahat di atas batu susunan Candi Borobudur itu sendiri. Komposisi dari pemahatan ini menggunakan komposisi simetris. Pada relief ini dipahatkan 2 kelompok orang yang saling berhadapan. Kedua kelompok ini berkerumun dan sebagian dari mereka memegang senjata. Di sisi kiri terdapat objek berupa pohon yang dikelilingi oleh kelompok orang. Warna pada relief ini tentunya hanya satu, yaitu abu-abu dari warna batu yang merupakan media pahatnya. Gradasi warna yang dapat dilihat pada foto merupakan bayangan hasil timbul dari pahatan relief itu sendiri. Kemudian analisis formalnya, pada relief ini dapat dilihat 2 kelompok orang di 2 sisi yang berbeda sedang berhadapan. Pada kelompok di sisi kiri terdapat objek berupa pohon yang bisa jadi menunjukkan bahwa tanah di sisi kiri itu lebih subur, dan kedua pihak ini sedang bertarung untuk merebutkan tempat tersebut. Relief ini menggambarkan perbuatan manusia. Kemudian interpretasi dari relief Karma Wibangga ini sendiri. Relief Karma Wibangga ini adalah cerita yang menggambarkan sebab akibat dari perbuatan baik maupun buruk sebuah manusia. Dan yang terakhir adalah evaluasi dari relief ini. Relief ini tentu saja mempunyai banyak makna dan memiliki pesan yang jelas. Penggambaran dari relief ini juga sangat mudah dipahami. Dapat dilihat bahwa relief ini menunjukkan perbuatan baik dan buruk manusia yang menyebabkan konflik yang ada di alam. Kemudian karya seni keempat dan yang terakhir. Karya ini berupa lukisan dengan judul Andong. Karya selukis ini dibuat oleh pelukis bernama Avandi yang merupakan maestro seni lukis Indonesia. Lukisan ini sendiri dibuat pada tahun 1969. Dimulai dari deskripsi karya lukis ini sendiri. Lukisan Andong memiliki berbagai unsur yang membuat sebuah lukisan. Dalam lukisan ini, objek andong yang merupakan fokusnya dibentuk dengan garis dan warna. Bentuk dari objek pada lukisan ini sebenarnya tidak mempunyai bentuk yang jelas dan sesuai dengan proporsi, namun masih bisa diidentifikasikan berdasarkan warna dan garis yang dilukiskan secara beraut-raut. Objek utama dari lukisan ini menggunakan berbagai gradasi warna coklat, orange, dan hitam, dan juga untuk hingga membentuk gambaran berupa andong.
Begitu pula juga dengan latar belakang dari lukisan ini yang memiliki gradasi warna hijau dan kuning. Bagian itu terbentuk hingga seakan-akan terdapat pohon di belakangnya. Lukisan inti ini juga dikelilingi oleh warna putih keabu-abuan di sekitarnya sehingga memberi suatu kesan dibingkai atau suatu figura di dalam lukisan itu sendiri. Kemudian analisis secara formalnya, dalam lukisan Andong ini, seperti yang dikatakan sebelumnya, bentuk dari objek-objek pada lukisan tidak mempunyai bentuk yang jelas atau sesuai dengan proporsi, namun tentunya masih bisa diidentifikasikan. Fokus dari lukisan ini sendiri itu adalah Andong, dan cara penggambaran ini menambahkan kesan nostalgia yang dari pemandangan jalan yang dipenuhi oleh Andong. Selanjutnya interpretasi dari lukisan ini. Lukisan Andong karya Maestro Affandi dalam hal ini melukiskan aktivitas para delman dengan andong mereka yang berada di daerah Yogyakarta. Dapat dilihat para delman ini sering lalu lalang melintasi jalan-jalan antar kampung dan mengantarkan penumpang, barang-barang dan dagangan dan juga lainnya. Lukisan ini menggambarkan suasana kedamaian pedesaan di kota Yogyakarta. Dan yang terakhir adalah evaluasi dari lukisan ini. Lukisan Andong merupakan salah satu lukisan Indonesia yang cukup ternama. Lukisan ini memiliki seluruh unsur dan nilai dari sebuah lukisan, dan selain itu lukisan ini juga menunjukkan salah satu keunikan dan atraksi Yogyakarta, yaitu Andong. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada kekurangannya dan juga apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.